Di dalam nama Tuhan Yesus berbicara, Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video kali ini kita akan membuat satu video yang menerangkan sebuah pertanyaan umum dan klasik, tapi harus kita jawab. Banyak dari teman-teman kita dari agama tetangga kita yang sering menanyakan, kok ada sih ayat di Alkitab yang mengatakan Allah bukanlah manusia? Kalau gitu kalian umat Kristen kenapa menuhankan manusia gitu? Nah, kembali lagi kepada diri kita ya. Kita punya motivasinya apa untuk berhadapan dengan mereka? Kalau kita tujuannya untuk sekedar berantem-berantem di medsos, kata-katain, ya buat apa gitu jadinya. Ya mungkin itu ada porsinya sendiri gitu di tempat lain, tapi kalau kita memang pengen menginjili, kita harus memberitakan pengertian yang jelas. Karena tidak menutup kemungkinan mereka yang bertanya bukan bermaksud buat ngata-ngatain kita. Mereka mungkin saja punya satu ketertarikan untuk mempelajari apa sih isi Alkitab. Soalnya katanya Injil ini dulu pernah diberikan ya. Jadi mereka ingin tahu, benar nggak sih apa sih kata Taurat, apa sih kata Injil? Mereka pengen tahu gitu. Dan itu kesempatan bagi kita untuk bisa memberitakan kebenaran. Mengenai mereka akhirnya percaya atau tidak percaya, yaitu urusan kedua ya. Ketika kita diberikan pertanyaan Allah bukanlah manusia, banyak kali umat Kristen akhir menyangkal hal ini dengan memberikan respon, pokoknya Tuhan itu adalah Trinitas, satu Tuhan tiga pribadi. Terus Trinitas itu seperti apa? Ya pokoknya Trinitas itu satu Tuhan tiga pribadi. Ayatnya di mana di Alkitab? Oh, bukan ayat Alkitab, tetapi itu adalah kesimpulan dari para teolog gitu. Nah, coba kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudari kita dari agama tetangga kita ya, dari agama tetangga. Kira-kira perasaan dia gimana ketika kita menyodorkan paham Trinitas, terus kita suruh tunjukin ayat Trinitas mana? Tidak bisa kita tunjukkan ayat Trinitas, tapi dia tunjukin ayat dari Alkitab kalau Allah bukanlah manusia. Bagaimana kita menjawabnya? Tentu saja dia akan langsung ke ini yang sudah tertulis di Alkitab. Kenapa kamu tidak ikutin? Allah bukanlah manusia. Bagaimana kita menjawabnya? Kita harus menjawabnya dari Alkitab lagi. Kita tunjukkan dari Alkitab kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dan yang kita pegang sebagai umat Kristen adalah konsep Tuhan itu Esa, Allah itu Esa. Allah itu Esa dan Allah itu adalah Yesus. Bagaimana kita menerangkannya? Pertama, ketika kita diberikan pernyataan seperti ini, Allah bukanlah manusia, kita harus bilang iya, benar. Allah memang bukanlah manusia. Kalau Allah itu manusia, maka tidak mungkin manusia menciptakan alam semesta, tidak mungkin. Jadi memang jelas Allah bukanlah manusia. Ya, God is not a man. Tuhan bukanlah manusia. Kita harus bilang iya dulu. Tetapi Allah menurut Alkitab itu seperti apa? Nah, kita ajak mereka untuk mengenal Allah yang ada di Alkitab, yang di dalam Alkitab Kristen. Apakah saudara-saudari pengen tahu Allahnya orang Kristen? Kalau pengen tahu, saya akan kenalkan. Allahnya umat Kristen itu adalah, kita buka di Yohanes 4 ayat 24. Nah, kita beritahu ke mereka yang paling basic, yang paling hakikat daripada Allah menurut iman Kristen, Allah itu roh. Kita harus beritahu, Allah itu roh. Hakikat Allah itu adalah Allah itu roh. Dan kita umat Kristen pun harus bisa memahami hal ini, paling basic. Kalau kita nggak memahami hal ini, maka kita bisa bilang, oh Tuhan itu dua pribadi, tiga pribadi. Oh, Roh Kudus itu bukan Yesus. Kalau kita bilang Roh Kudus bukan Yesus, Yesus rohnya roh siapa? Gitu. Kita harus mengenal dulu. Kalau kita mengenal Allah itu adalah roh, maka kita bisa memahami kalau Roh Kudus itu adalah ya roh Allah. Ya, kalau gitu bagaimana dengan Yesus? Ya, bagaimana dengan Yesus? Kan Yesus itu ada wujud manusianya, ada bentuk manusianya. Kalau gitu dia bukan Allah dong. Nah, kita beri penjelasan yang dengan sangat sederhana. Yesus itu adalah Yohanes 2 ayat 19. Kita buka Yohanes 2:19. Ya.
Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah, ialah tubuhnya sendiri. Jadi yang maksud dengan bait Allah yang sejati, sesungguhnya adalah tubuh Yesus. Jadi, tubuh jasmani Yesus ini adalah rumah kediaman dari Roh Allah. Roh Yesus itu adalah Roh Allah. Maka ketika ada satu peristiwa di mana umat-umat Yahudi ada yang menghujat Tuhan Yesus, mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, ya, dengan kuasa penghulu setan, menghujat Yesus, maka Yesus mengatakan mereka sedang menghujat Roh Kudus. Loh, kenapa dikatakan mereka menghujat Roh Kudus? Padahal yang dihujat adalah Yesus. Karena Roh Yesus itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Bapa. Roh Kudus juga adalah Roh Kristus. Jadi sebenarnya kita mesti mengerti dulu hakikat daripada Allah itu. Allah itu adalah Roh. Dan tubuh Yesus itu adalah bait Allah. Kalau di dalam pandangan mereka mengenal namanya bait Allah, mungkin kita akan lebih mudah untuk menyampaikan pandangan ini. Ya, rumahnya Allah. Dan Roh Yesus itu adalah Roh Kudus. Roh Allah. Allah tinggal secara jasmania dalam tubuh Yesus ini. Secara jasmania, kepenuhan kealahan. Kita harus sampaikan itu dulu. Ya. Nah, kalau gitu mungkin orang bertanya, untuk apa Allah yang adalah roh memiliki tubuh? Nah, kita harus pahami dulu, kita harus berikan pengertian dulu kalau Allah itu datang untuk menjadi pengantara antara kita dan Allah. Kita buka ke 1 Timotius 2 ayat 3 ya. 1 Timotius 2 ayat 3, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Jadi menurut iman Kristen, yang menjadi sang Juru Selamat itu adalah Allah itu sendiri. Siapa Allah? Yaitu Bapa itu sendiri. Ya, karena Allah dan Bapa itu, ya, Allah itu adalah Bapa. Seperti pengakuan iman ya, kita mengenal satu Allah, yaitu Bapa. Dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Itu yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Yang menjadi sang Juru Selamat adalah Allah itu sendiri. Kalau kita buka ke ayat 6 ya, katanya umat Kristen tidak memegang konsep Allah Esa. Tidak, umat Kristen memegang konsep Allah Esa. Ayat 5 ya, karena Allah itu Esa. Dan Esa pula yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Allah yang adalah roh datang ke dunia mengambil rupa mengambil rupa hamba menjadi sama dengan manusia, ya, yang mengambil sosok tubuh manusia, ya, untuk menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Tapi dia adalah Allah itu sendiri. Yesus sepenuh-penuhnya adalah Allah. Kita harus bisa memberikan pengertian itu dengan jelas. Allah adalah sumber kebenaran dan hidup, dan Yesus adalah menjadi jalan kebenaran dan hidup untuk kita bisa sampai kepada Allah, untuk bisa sampai kepada Bapa. Nah, kalau orang mungkin bertanya, loh, di Alkitab juga ada dikatakan kalau tubuh umat percaya dikatakan bait Allah juga, dikatakan bait Roh Kudus juga. Seperti kita buka di 1 Korintus 6 ayat 19 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi kita harus tahu ya, Roh Kudus itu kita peroleh dari Allah, tinggal di dalam tubuh kita, dan di dalam tubuh kita masih ada roh manusia. Di dalam tubuh kita masih ada roh manusia. Segenap pikiran, segala kehendak, segenap perbuatan itu berasal dari roh manusia kita. Roh Kudus itu menjadi the leader, pemimpin kita, yang memimpin kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Ya, itu Roh Kudus memang tinggal ketika orang menerima pencurahan Roh Kudus itu tinggal di dalam diri dia, dan dikatakan tubuhnya menjadi bait Roh Kudus. Ya, dan dikatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Sebelum Roh Kudus itu datang bertahta dalam diri kita, ya, Tuhan juga menghendaki kita bersekutu dengan Dia di dalam satu tubuh Kristus. Ketika kita bersekutu di dalam satu tubuh Kristus, tubuh kita juga dikatakan bait Allah.
ketika kita dianggap sebagai anggota-anggota dari tubuh Kristus. Sebab bait Allah itu hanya ada satu bait Allah, yaitu bait Allah sejati, tubuh Yesus. Dan kita kalau sebagai manusia, supaya kita bisa menjadi bait Allah juga, kita harus bersekutu dengan Kristus. Bagaimana cara kita bersekutu dengan Kristus supaya kita bisa menerima menjadi bagian dari bait Allah itu? Itu adalah persekutuan secara ilahi, secara rohani. Kita dipersatukan dengan Sang Ilahi itu, Sang Tuhan itu yang menyediakan tubuh bagi kita. Bagaimana kita bisa mempersatukan itu? Kita jangan penafsirkan sendiri, tetapi kita kembali ke dalam konteks Alkitab ya. Ya, kita kembali ke konteks Alkitab 1 Korintus 12 ayat ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya. Sebab dalam satu roh kita semua dibaptis menjadi satu tubuh. Satu tubuh apa? Kita buka ke ayat 27. Ayat 27 kita buka. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi hanya ada satu tubuh Kristus. Dan kita harus bersekutu dengan satu tubuh Kristus itu. Melalui apa? Melalui baptisan. Baptisan yang bagaimana? Baptisan yang disertai oleh kuat kuasa Roh Kudus. Karena itu gereja yang disertai Roh Kuduslah yang mempunyai kuasa untuk membaptis. Karena penting adalah Roh Kudus itu. Karena kalau tidak ada Roh Kudus, siapa yang bisa menjamin, memberikan garansi baptisan itu bisa membawa menjadi anggota tubuh Kristus? Karena ini adalah peristiwa spiritual. Kita nggak bisa secara dikerjakan oleh kehendak kita menjadikan seseorang menjadi anggota tubuh Kristus dengan kuasa kita. Tidak bisa. Bagaimana kita bisa mempersatukan air dan air baptisan dengan darah Kristus yang mulia? Tidak bisa dengan kuasa kita. Harus ada kuasa Roh Kudus. Maka di dalam baptisan yang sejati paling penting adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bisa membawa kita menjadi anggota tubuh Kristus melalui khasiat baptisan itu. Ya, harus ada kuasa Roh Kudus. Maka gereja yang sejati harus dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus. Karena gereja adalah tubuh Kristus. Tubuh tanpa roh adalah mati. Maka harus menerima Roh Kudus dulu, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kadang memang ada orang yang sudah menerima Roh Kudus sebelum dia dibaptis. Karena Tuhan sudah pilih dia. Tuhan sudah ingin mengajak dia supaya dia menjadi bagian dari gereja juga, menjadi anggota tubuh Kristus. Tapi kadang ada juga orang yang sudah menerima Roh Kudus, ya dibaptis, tapi lama dia baru akhirnya menerima Roh Kudus. Ada proses. Tapi kedua-duanya kita harus kejar. Sebab yang Tuhan kehendaki adalah kita lahir oleh air dan roh. Yohanes 3 ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Lahir dari air adalah dibaptis. Baptisan kelahiran kembali, menjadi anggota tubuh Kristus. Lahir oleh roh, kita menerima Roh Kudus yang bisa membuat kita berseru ya Aba, ya Bapa. Kita memanggil Tuhan yang adalah Bapa kita, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Yesus. Nah, kesimpulannya kita bisa sampaikan adalah Tuhan menyediakan tubuh bagi kita. Ya, Tuhan menyediakan tubuh bagi kita supaya kita bisa bersekutu dengan Dia, menerima karunia penebusan dosa itu. Kalau kita buka ke Ibrani 10 ayat dari ayat 4 ya. Kita buka ayat Alkitab itu sebenarnya kompleks. Dari perjanjian lama orang sering mempersembahkan korban penebusan dosa dengan hewan-hewan. Padahal darah hewan itu hanya sebuah gambaran bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, yaitu penebusan oleh darah Yesus. Itu semua hanya bayangan saja. Sebenarnya darah hewan itu tidak mungkin bisa menghapus dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu
ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Tuhan yang adalah roh menyediakan tubuh yang sejati, yaitu tubuh Yesus. Dan kalau kita buka ke ayat 10 ya, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi Allah yang adalah roh rela mengosongkan dirinya, datang ke tengah-tengah umat manusia, mengambil rupa hamba menjadi sama dengan manusia, menyediakan tubuh, yaitu tubuh keselamatan itu, tubuh yang menebus dosa umat manusia. Maukah kita bersekutu dengan Sang Pencipta kita, menerima anugerah keselamatan itu, supaya kita dosa-dosa kita diperdamaikan dengan darah Yesus, dengan tubuh Yesus itu, ya. Maka kita tawarkan, maukah saudara-saudari menerima karunia keselamatan ini yang Tuhan sediakan, tubuh yang Tuhan sediakan, yang padahal Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu semua tidak butuh tubuh. Tuhan Allah itu adalah roh, tapi Dia menyediakan tubuh untuk kita bersekutu dengan Dia secara rohani. Tubuh Yesus itu, di dalam baptisan kita bersekutu dengan tubuh Yesus itu. Dan ketika kita menerima Roh Kristus, menerima Roh Kudus, kita juga menjadi anak-anak Allah. Maka kalau kita buka lagi ayat terakhir ya, Filipi 2 ayat 5 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus itu hakikatnya adalah Allah itu sendiri, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita harus paham ya, Allah itu adalah roh. Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di waktu bersamaan Dia bisa bertahta dalam kerajaan sorga, dan di waktu bersamaan Dia bisa berada di tengah-tengah umatnya dalam wujud manusia, dalam wujud Kristus Yesus. Karena Allah itu roh, Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di waktu bersamaan Allah juga tahu segala ciptaan di semesta ini. Tuhan tahu sedetail-detailnya seluruh ciptaan. Bahkan Tuhan bisa menghitung jumlah helai rambut di kepala kita. Tuhan bisa menghitung ada berapa sel di alam semesta ini. Tuhan bisa tahu, karena Dia adalah Sang Pencipta yang pikirannya tuh luas. Jangan kita batasi Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Ya, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini penting. Kadang-kadang sebagai umat Kristen itu kadang-kadang nggak paham juga tentang Alkitab, walaupun sudah bergelar master teologi, doktor teologi, kadang-kadang tidak paham. Dikatakan Yesus adalah pribadi kedua dari Allah. Kenapa dikatakan pribadi kedua dari Allah? Karena Yesus berdoa kepada Bapa. Oh, karena Yesus berdoa kepada Bapa, jadi Yesus adalah pribadi kedua. Di mana ayat Alkitab Yesus adalah pribadi kedua? Itu adalah suatu kesimpulan yang dibangun oleh manusia. Ya. Yang benar adalah Yesus adalah Allah yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba. Mengambil rupa hamba artinya selama hidup di dunia, Yesus melakukan satu ketaatan. Selama Dia hidup di dunia, Dia melakukan sebuah ketaatan. Kenapa Yesus harus taat? Taatnya kepada siapa? Kepada Allah juga, kepada Allah Bapa juga. Karena Allah Bapa adalah sumber kebenaran dan hidup. Segala standar kebenaran adalah berasal dari Dia. Kenapa manusia tidak boleh membunuh? Karena Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tidak boleh membunuh manusia. Tetapi membunuh nyamuk, ya nggak ada urusan. Nyamuk kan tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, gitu. Mengapa Tuhan zaman dulu menyuruh bangsa Israel untuk berperang dengan bangsa Kanaan? Karena Tuhan berkuasa atas segala makhluk yang hidup. Tuhan bisa mencabut nyawa manusia seperti zaman Batranu dengan air bah. Juga Tuhan bisa mencabut nyawa manusia seperti kota Sodom dan Gomora dengan hujan belerang. Dan Tuhan bisa mencabut nyawa manusia bangsa Kanaan dengan tangan bangsa Israel. Itu karena Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang serahkan nyawanya. Tapi bukan berarti bangsa Israel bisa bebas membunuh orang, tidak. Dan itu hanya untuk masa itu, zaman itu. Artinya apa? Seluruh standar kebenaran ukurannya Tuhan. Tuhan yang tentukan sumber kebenaran dan hidup. Dialah yang sumber segala sesuatu. Jadi standar benar salah adalah di tangan Tuhan sebenarnya. Jadi ketaatan itu ya kembali ketaatan kepada Allah Bapa. Yesus taat selama Dia hidup di dunia. Bahkan Dia taat sampai mati.
dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kenapa Yesus harus taat? Pertanyaan gini, mengapa Yesus harus taat? Jawabannya sederhana, karena manusia berdosa itu karena tidak taat. Karena manusia tidak taat, maka manusia berdosa. Kan manusia akan menuju kepada kebinasaan. Yesus menjadi korban yang sempurna. Mengapa disebut korban yang sempurna? Karena Yesus di dalam tubuh manusianya, dia taat. Taatnya kepada siapa? Kepada Allah. Allahnya siapa? Diri dia sendiri. Nah, kalau kayak gitu, itulah Allah kita yang mengerjakan segala sesuatu. Hukum kebenaran, hukum sumber kebenaran dan hidup adalah dia sendiri. Ya, jika manusia melanggar hukum itu, manusia jadi berdosa. Tetapi dia yang menyediakan tubuh keselamatan itu. Dia yang datang menjadi jalan kebenaran dan hidup untuk menuntun orang kepada keselamatan. Dia yang menentukan sebagai standar hukum dan dia yang menjadi sang juru selamat. Itulah Allah kita. Allah yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, sang Tuhan, tetapi rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, menjadi melakukan sebuah ketaatan. Karena itu Yesus selama hidup dunia, dia taat, bahkan dia sampai berdoa. Bukan artinya Tuhan Yesus sedang sandiwara, tidak. Dia menyediakan tubuh yang sempurna, korban yang taat. Karena apa? Karena manusia tidak taat, manusia sedang menuju kebinasaan. Ya, jangan kita pikir, oh, artinya ada dua pribadi. Jangan kita batasi pikiran Tuhan dengan pikiran manusia. Pikiran Tuhan itu luas. Dia bisa memperhatikan seluruh alam semesta dari waktu bersamaan. Pikiran kita, kalau ada lagi masak air aja, ada anak nangis, kita bisa kelabakan. Kan pikiran manusia kan nggak bisa multitasking kayak begitu. Jangan kita batasi pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Asal kita mesti paham kenapa Yesus berdoa, kenapa Yesus harus taat. Karena manusia tidak taat, karena manusia sedang menuju kebinasaan. Dan Yesus menyediakan tubuh yang sempurna, yaitu tubuh yang disertai oleh ketaatan itu. Karena Tuhan itu adil. Untuk menebus dosa harus ada ketaatan, tubuh yang sempurna. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taatnya sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi nama tidak ada nama yang lebih tinggi lagi, nama di atas segala nama. Harus kita pahami ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nama di atas segala nama. Siapa manusia bisa berikan kuasa seperti itu? Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu sendiri adalah Yesus. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ayat terakhir ya penutup ya. Kalau orang bertanya, di mana Yesus mengatakan kalau diri dia adalah Allah? Kadang-kadang orang butuh pengakuan lisan ya. Ini sudah jelas kok, Yohanes 20 ayat 28, 29. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Pernyataan itu jelas, Thomas mengatakan dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Pada hari ini, jika saudara-saudari masih meragukan Yesus adalah Tuhan Allah, artinya saudara-saudari belum percaya. Ya, jangan sampai nanti setelah melihat akhir zaman, penghakiman, lalu melihat Yesus datang sebagai dia adalah sang Tuhan Allah, waktu sudah terlambat. Sekarang di mana kita belum melihat, ya, kita masih ada kesempatan untuk beriman. Nah, kita gunakan kesempatan ini untuk merenungkan kembali, mengenal kembali Tuhan dan Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin.